Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hari akhir. Sekarang ini kita hidup di alam dunia yang bersifat sementara, dan di mana setelah dari alam dunia ini akan ada kehidupan abadi yang kita kenal dengan alam akhirat. Nah, alam akhirat ini adalah lanjutan dari kehidupan kita selanjutnya setelah dari dunia yang fana ini. Di alam akhirat tersebut, Allah akan memberikan balasan atas apa yang telah diperbuat oleh manusia selama di dunia ini. Allah akan memberikan balasan berupa pahala atas apa yang telah dilakukan oleh manusia atas kebaikan-kebaikannya. Dan Allah juga akan memberikan balasan berupa siksaan atas kejahatan yang telah dilakukan manusia selama di dunia ini. Besar, kecil, berat, ringannya balasan yang diberikan oleh Allah tergantung dari besar kecilnya kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia selama di dunia ini. Dan di alam ini pula lah Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada manusia. Hari akhir atau kiamat adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini akan musnah dan hangus. Kiamat tidak bisa dihindari oleh siapapun, baik dari kalangan kaya, miskin, kuat, ataupun lemah. Nah, secara umum, kiamat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama yaitu kiamat sugro, atau kiamat kecil. Nah, kiamat sugro ini yaitu suatu peristiwa yang terjadi pada alam termasuk manusia, seperti meninggalnya seseorang atau peristiwa bencana alam yang terjadi di sekitar kita, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang dapat menyebabkan meninggalnya seseorang ataupun beberapa orang. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini yaitu hancurnya alam semesta dengan semua isinya, termasuk bumi, matahari, planet, ataupun yang lainnya. Pokoknya semuanya hancur. Allah juga menegaskan bahwa hari akhir atau kiamat kubro itu pasti akan terjadi. Ini ditegaskan pada firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada pada dalam kubur. Ada banyak sekali dari lainnya tentang kiamat kubro ini. Nah, salah satunya ada pada Quran surat Al-Qari'ah yang menjelaskan pada ayat keempat dan kelima bahwa pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Tidak ada yang tahu kapan pastinya terjadi kiamat kubro ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat kubro ini. Tetapi Rasulullah telah memberikan tanda-tanda apabila akan terjadinya kiamat kubro ini. Tanda-tanda kecil dari kiamat kubro ini seperti hilangnya ilmu, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, merajalelanya minuman keras, terus praktek perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan, dan lain sebagainya. Sementara itu, tanda-tanda besar datangnya kiamat kubro seperti terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari dunia ini, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya binatang ajaib yang bisa bicara, yang bisa kita sebut sebagai dabah, serta api yang muncul dari Yaman sembari menggiring manusia menuju tempat perkumpulannya, dan lain sebagainya. Tanda-tanda besar kiamat kubro tersebut sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya
Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami ketika kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami pun menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Lalu ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut Dajjal, binatang atau adabah, matahari yang terbit dari barat, turunnya Nabi Isa, 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang muncul di Yaman, sembari menggiring manusia menuju tempat perkumpulannya. Nah, oleh karena itu, setiap manusia wajib untuk mengimani hari akhir, karena dengan mengimani hari akhir, maka manusia akan berusaha dengan sebanyak-banyaknya memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi amal keburukan. Karena mereka yakin bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukannya di dunia ini akan mendapatkan balasan dari Allah yang seadil-adilnya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.